Kalian mungkin udah dengar tagar kabur aja dulu yang saat ini lagi viral banget di media sosial. Bukan hanya bagi kaum muda seperti pelajar dan mahasiswa, ada banyak sekali orang yang mungkin termasuk kalian yang lagi nonton video ini yang cukup terpengaruh dengan hashtag kabur aja dulu ini. Kabur yang dimaksud di sini mungkin punya arti yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang mungkin berpikiran kabur aja dulu ke luar negeri, cari kerja dan pengalaman di sana, terus kalau udah punya modal, balik ke Indonesia. Ada yang juga berpikir, kabur aja dulu buat belajar atau kuliah di sana, cari kerja atau pengalaman beberapa tahun, yang at least udah pasti lebih mudah jika kalian menempuh pendidikan di sana. Terus kalau keadaan ekonomi kita udah lebih kondusif, balik lagi ke Indonesia. Atau bahkan ada yang berpikiran, kabur aja dulu, bawa anak istri atau buat yang masih single bawa apa aja yang ada, terus jadi warga negara sana. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa negara yang saat ini sedang mengalami krisis populasi atau kekurangan penduduk. Bahkan saking butuhnya beberapa wilayah di negara ini, mereka bersedia mengeluarkan insentif puluhan juta hingga miliaran rupiah agar ada orang yang bersedia tinggal di wilayah mereka. Sekedar informasi sedikit, kenapa mereka bersedia mengeluarkan dana besar untuk menarik orang-orang agar bersedia tinggal? Kami akan sampaikan sedikit mengenai apa dampak dari kekurangan populasi ini bagi suatu wilayah atau negara. Kekurangan populasi atau kekurangan penduduk di suatu negara dapat menyebabkan krisis tenaga kerja, meningkatnya beban ekonomi akibat banyaknya penduduk lansia, yang tentu berakibat melemahnya daya saing negara tersebut di masa yang akan datang. Jadi, suatu negara sebesar dan sekaya apapun, jika populasi penduduknya tidak balance atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa depan, maka bisa dibilang negara tersebut bisa saja runtuh. Itulah mengapa beberapa negara seperti Jepang, Spanyol, bahkan Swiss mulai menawarkan insentif finansial dan kebijakan pro keluarga untuk meningkatkan angka kelahiran di negara mereka. Beberapa negara yang menghadapi masalah penurunan populasi dan menawarkan insentif bagi pendatang yang bersedia menetap. Berikut beberapa di antaranya. Extremadura, Spanyol. Saat ini, pemerintah daerah Extremadura di Spanyol menawarkan program insentif bagi pekerja jarak jauh, khususnya di bidang digital. Melalui inisiatif bernama Live in Ambros, program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menggerakkan ekonomi lokal dengan menarik profesional berkualifikasi di industri teknologi untuk pindah dan menetap di wilayah tersebut. Cocok banget buat kalian yang kerja secara freelance, konten kreator, atau punya kerjaan online lainnya. Kerja dibayar, tempat tinggal gratis, dan bahkan dapat insentif untuk tinggal. Untuk program Live in Ambros, yang pertama ada dana hibah. Peserta yang memenuhi syarat dapat menerima hibah hingga 15.000 euro atau sekitar 255 juta rupiah untuk mendukung relokasi mereka ke Extremadura. Kemudian yang kedua, durasi tinggal. Para peserta diharapkan menetap di Extremadura setidaknya selama 2 tahun. Kemudian untuk syarat tambahan, para peserta atau calon warganya merupakan orang-orang yang belum pernah tinggal sebelumnya di Extremadura dalam 6 bulan terakhir. Memiliki izin tinggal resmi di Spanyol dan nomor identitas asing, dan mampu bekerja jarak jauh di sektor teknologi. Kesempatan ini terbuka bagi warga negara non-Uni Eropa yang memiliki visa digital nomad Spanyol. Selain itu, terdapat juga insentif tambahan bagi kelompok tertentu. Misalnya, wanita dan individu di bawah 30 tahun yang pindah ke kota dengan populasi di bawah 5.000 jiwa dapat menerima 10.000 euro atau sekitar 170 juta. Pria dan individu di atas 30 tahun juga berhak mendapatkan 8.000 euro atau sekitar 136 juta. Jika kemudian peserta tersebut memilih untuk tinggal 1 tahun tambahan setelah periode 2 tahun tadi, mereka dapat menerima hibah tambahan sebesar 5.000 euro atau 4.000 euro tergantung pada kategori mereka. Nah, untuk proses aplikasi bisa dilakukan secara online melalui situs web pemerintah Extremadura.
Pendaftaran tersebut telah dibuka dari September 2024 lalu dan pelamar harus menyediakan bukti status mereka sebagai pekerja jarak jauh serta memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan tadi sebelumnya. Ponga, Spanyol. Masih di negara yang sama Spanyol, kali ini tawaran datang dari wilayah Ponga. Ponga yang terletak di wilayah Asturias mengalami penurunan populasi drastis dengan hanya sekitar 600 penduduk yang tersisa. Banyak anak muda meninggalkan desa ini untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Pemerintah berharap dengan menawarkan insentif, desa ini bisa kembali hidup dengan penduduk baru, terutama keluarga muda. Ponga menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, dikelilingi pegunungan dan taman nasional. Sangat cocok bagi kalian yang ingin hidup dengan gaya hidup lebih tenang dan dekat dengan alam. Namun kesempatan kerja di sana memang terbatas, sehingga cocok bagi pekerja jarak jauh atau remote worker, atau mereka yang siap menjalankan usahanya sendiri. Untuk rincian insentif yang ditawarkan di Ponga adalah 3.000 euro atau sekitar 51 juta rupiah per orang dewasa yang bersedia pindah ke Ponga. Kemudian tambahan 3.000 euro lagi per anak bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka turut serta. Program ini terbuka untuk warga Spanyol maupun imigran yang ingin menetap secara permanen. Untuk syarat-syarat bagi kalian yang ingin pindah ke sana, 1. Kalian harus berkomitmen untuk tinggal di sana dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, harus memiliki status legal untuk tinggal di Spanyol. Yang ketiga, tidak ada persyaratan ketat terkait usia atau harus membeli properti, seperti program-program serupa yang juga ditawarkan oleh negara Swiss. Sardinia, Italia. Pulau Sardinia di Italia juga meluncurkan program insentif bagi individu yang bersedia pindah dan menetap di wilayah tersebut. Program ini menawarkan hibah hingga 15.000 euro atau sekitar 222 juta kepada pendatang yang bersedia membeli atau merenovasi rumah di desa-desa dengan populasi kurang dari 3.000 orang. Tujuannya untuk mendukung dan mendorong populasi serta revitalisasi sosioekonomi di wilayah tersebut. Yang berikutnya adalah negara Kanada. Kanada adalah salah satu wilayah yang sangat jarang penduduknya dan termasuk salah satu negara yang memberikan upah yang tinggi bagi para pekerja sekalipun mereka imigran. Seorang perawat, menurut beberapa situs, bisa memperoleh gaji hingga 78 juta rupiah per bulannya di negara ini dan bisa lebih besar lagi tergantung wilayah atau provinsi tempat kita bekerja. Namun berbeda dengan negara-negara yang sebelumnya menawarkan insentif berupa uang tunai, Kanada tidak secara langsung menawarkan insentif finansial bagi individu yang ingin menetap di wilayah mereka. Namun negara ini memiliki berbagai program imigrasi yang dirancang untuk menarik pendatang dengan keterampilan dan pengalaman tertentu. Beberapa program utama yang tersedia di negara ini antara lain: 1. Program nominasi provinsi. Setiap provinsi dan teritori di Kanada memiliki program nominasi sendiri yang memungkinkan mereka menominasikan individu untuk menjadi penduduk tetap berdasarkan kebutuhan ekonomi dan pasar kerja lokal. Misalnya, Alberta Immigrant Nominee Program menargetkan pekerja terampil dan semi terampil yang memiliki tawaran pekerjaan dari pemberi kerja di Alberta. Demikian pula Ontario Immigrant Nominee Program yang menawarkan jalur bagi pekerja asing, mahasiswa internasional, dan pengusaha yang ingin menetap di Ontario. Kemudian berikutnya ada program imigrasi Atlantik atau Atlantic Immigration Pilot Program. Program ini dirancang untuk menarik pekerja terampil dan lulusan internasional ke provinsi-provinsi Atlantik di Kanada, yaitu Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, dan Prince Edward Islands. Tujuannya adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Berikutnya, ada program imigrasi untuk pengusaha dan investor. Beberapa provinsi menawarkan jalur imigrasi bagi pengusaha dan investor yang ingin memulai atau memilih bisnis di Kanada. Misalnya, British Columbia Provincial Nominee Program memiliki aliran untuk pengusaha yang ingin berinvestasi dan mengelola bisnis di provinsi tersebut.
Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama adalah setiap program memiliki kriteria kelayakan spesifik, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa dan tawaran pekerjaan yang valid. Chili memiliki program yang menawarkan insentif bagi individu yang ingin menetap dan memulai bisnis di negara mereka. Program ini dikenal sebagai Startup Chile yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh pemerintah Chile dengan tujuan menarik wirausahawan dari seluruh dunia untuk mengembangkan startup mereka di Chile. Program ini menawarkan pendanaan tanpa ekuitas yang bervariasi tergantung pada jenis program yang diikuti. Mulai dari $14.000 atau sekitar 229 juta hingga $80.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama, peserta program diberikan visa selama 1 tahun untuk tinggal dan bekerja di Chile. Kemudian untuk dukungan lainnya, selain pendanaan, peserta juga mendapatkan akses ke jaringan mentor, pelatihan, dan ruang kerja bersama untuk membantu pengembangan bisnis mereka. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem startup yang dinamis di Chile dan telah menarik ribuan wirausahawan dari berbagai negara sejak diluncurkan. Itulah beberapa negara yang saat ini menawarkan beberapa program dan hal-hal menarik lainnya untuk menarik minat agar penduduk mereka bertambah. Program-program ini bertujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Jadi, jika kalian berminat untuk kabur aja dulu, mungkin kalian bisa mencari tahu lebih dalam lagi seputar wilayah dan negara-negara tersebut.